Teknologi berkembang dari waktu ke waktu, termasuk untuk teknologi radio yang berkembang di awal tahun 1900-an. Sama halnya dengan teknologi internet saat ini, waktu itu radio menjadi penemuan yang fungsional dalam aspek komunikasi manusia. Kalau kamu suka melihat radio dengan sinyal AM dan FM, maka tanpa berlama-lama, pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara spesifik mengenai penemu gelombang radio FM. Sebelumnya, jika kamu suka dengan video-video kami, jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Dimulai pada 18 Desember 1890, seorang anak dilahirkan dengan nama Edwin Howard Armstrong. Dialah yang akhirnya menemukan gelombang radio FM atau frequency modulation. Tanpa hadirnya Armstrong, mungkin radio yang ditemukan oleh Guglielmo Marconi tidak memiliki suara sejernih saat ini. Gelombang FM bersuara lebih jernih daripada gelombang AM atau amplitude modulation yang ditemukan sebelumnya. Maka dari itu, sebagian besar dari kita pasti lebih memilih mendengarkan radio pada sinyal FM ketimbang sinyal AM. Pada usia 8 tahun, Armstrong terkena penyakit yang dikenal sebagai Sydenham's chorea atau kelainan otot saraf, sehingga ia harus berhenti dari sekolah selama 2 tahun. Selama menjalani recovery, Armstrong mulai menunjukkan kepintarannya dalam mengutak-ngatik peralatan listrik. Saat usianya masih 14 tahun, ia sudah berkeinginan kuat sebagai seorang penemu. Ketika beranjak remaja, Armstrong mencoba menjadi tukang servis alat-alat rumah tangga tanpa kabel atau yang sering disebut nirkabel. Ketika duduk di bangku SMA, dia sudah mengadakan uji coba dengan membuat tiang antena di depan rumah untuk mempelajari teknologi nirkabel yang saat itu sering mengalami gangguan. Dengan cepat, ia dapat menemukan permasalahan pada alat komunikasi tersebut. Untuk mengembangkan ilmu tentang gelombang komunikasi, setelah tamat SMA, Armstrong masuk ke Universitas Columbia, jurusan teknik. Disitulah ia melanjutkan penelitiannya di bidang nirkabel. Tidak disangka pada tahun ketiga di kampus itu, Armstrong memperkenalkan temuannya, yakni berupa penguat gelombang radio pertama atau disebut radio amplifier. Sebelumnya, gelombang radio memiliki sinyal yang sangat lemah sehingga suara yang dihasilkan selalu mengalami kendala. Ia mendesain ulang transmisi radio dengan mengambil gelombang elektromagnetik dan hanya sesaat kekuatan sinyal akan meningkat sebanyak 20.000 kali per detik. Temuan ini oleh Armstrong disebut dengan regenerasi radio, yang merupakan penemuan penting dan perlu saat radio pertama kali ada. Bila disandingkan dengan masa sekarang, bayangkan smartphone yang kalian pegang memiliki sinyal yang sangat lemah. Pasti kalian sangat terganggu ketika melakukan streaming YouTube. Nah, dengan pengembangan yang dilakukan Armstrong itu, para teknisi radio tidak lagi memerlukan 20 ton generator agar stasiun radio mereka mengudara. Dengan sirkuit tunggal yang ditemukan Armstrong, permasalahan sinyal dapat teratasi. Itu adalah kunci kelangsungan gelombang transmitter yang menjadi inti operasional radio. Akhirnya Armstrong lulus sarjana teknik pada tahun 1913 dan mematenkan temuannya serta memberi lisensinya pada Marconi Corporation tahun 1914. 6 tahun berselang, sebuah perusahaan besar, Westinghouse, membeli hak paten Armstrong dan menjadi stasiun radio pertama di Pittsburgh. Mulailah radio menjadi sangat populer mulai dari berita hingga hiburan. Tidak ada yang tidak memakai jasa radio saat itu. Karena efektivitas dan jangkauan yang luas, stasiun radio semakin bermunculan satu persatu. Setelah Perang Dunia Pertama usai, Armstrong kembali ke Universitas Columbia dan bekerja sebagai profesor di kampus itu. Pada tahun 1923, ia menikah dengan Marian Malkness. Pada dekade tersebut, ia terlibat konflik perusahaan dalam menertibkan hak paten radio. Hal ini berlanjut sampai pada tahun 1930 ketika Armstrong kalah di pengadilan. Namun demikian tidak menyurutkan keinginannya untuk melanjutkan penelitian dalam pengembangan dunia nirkabel. Pengalaman adalah guru berharga.
Armstrong memiliki kesimpulan bahwa ada satu solusi agar karyanya yang telah dicuri orang dapat dihargai, yakni dengan merancang sistem yang sama sekali baru. Armstrong melakukan penelitian untuk menyempurnakan suara radio yang belum jernih saat itu. Akhirnya pada tahun 1933, Armstrong memperkenalkan sistem radio FM atau frequency modulation yang memberi kualitas suara yang lebih jernih dan jelas meskipun ada kendala cuaca. Sistem ini juga menawarkan ketepatan suara yang tinggi yang sebelumnya belum ada. Sistem tersebut juga menyediakan sebuah gelombang tunggal yang mampu membawa 2 program radio dalam sekali angkut. Pengembangan ini disebut dengan multiplexing. Perbedaan utama antara gelombang AM dan FM adalah dengan cara memodulasi suaranya. Gelombang FM mempunyai range tambahan sebesar 455 kHz. Jika ada frekuensi radio, misalnya Prambors 102,2 FM, sebenarnya dia menggunakan frekuensi 102,2 MHz ditambah 455 kHz. Mengapa ada tambahan 455 kHz? Itu karena gelombang FM memodulasi suara secara digital. Modulasi sendiri adalah metode untuk menumpahkan sinyal suara pada sinyal radio. Jadi, gelombang suara audio tersebut diolah secara digital sesuai frekuensi audio yakni batas ambang telinga antara 6 Hz hingga 20 kHz. Setelah diolah secara digital dengan tambahan 455 kHz tadi, sinyal digital tersebut dipadukan dengan gelombang radio yang berfrekuensi 102,2 FM tadi. Dengan proses inilah suara yang dihasilkan menjadi lebih jernih. Untuk memperkenalkan temuannya ini pada dunia, pada tahun 1940, Armstrong mendapat izin untuk mendirikan stasiun radio FM pertama yang didirikannya di New Jersey. Berkat temuannya tersebut, pada tahun 1941, Institut Franklin memberinya penghargaan berupa medali Franklin yang merupakan salah satu penghargaan tertinggi dalam komunitas ilmuwan. Dengan keberhasilannya menciptakan gelombang FM, Edwin Howard Armstrong memiliki jasa yang sangat besar, mungkin bagi para pencinta radio hingga saat ini. Tanpa temuannya itu, mungkin radio selalu memiliki suara yang banyak semutnya atau kresak-kresak. Sayang 1000 kali sayang, Armstrong harus mengakhiri hidupnya dengan pilu dan tragis. Ia ditemukan mati bunuh diri, tepat di malam tahun baru 1954. Ia melompat dari jendela lantai 13 di apartemennya di Manhattan, New York City. The New York Times menggambarkan isi dari catatan bunuh dirinya yang berjumlah 2 halaman. Catatan tersebut berisi tentang patah hatinya seorang Armstrong yang tidak dapat lagi melihat istrinya dan mengungkapkan penyesalannya yang mendalam karena telah menyakiti istrinya beberapa waktu lalu. Armstrong menambahkan dalam catatan tersebut, "Tuhan akan menjagamu istriku, dan Tuhan kasihanilah jiwaku." Istrinya Marian, yang menjadi pewaris hasil temuan Armstrong, melanjutkan perjuangan suaminya itu dan bertempur di persidangan. Ia akhirnya memenangkan jutaan dolar atas temuan suaminya itu. Karena kejernihan suara yang dihasilkan, pada tahun 1960-an, saluran FM mendominasi sistem radio, bahkan sampai sekarang masih digunakan untuk komunikasi antar bumi dan luar angkasa oleh NASA. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian suka dengan konten-konten seperti ini? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. See you!